Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili hudah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita menuju jalan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Senantiasa bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk yang termulia di antara orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Beliau adalah Sayyidul Bashar, Sayyidul Alamin. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita. Kita telah masuk ke bab nomor 216 tentang babun naqsyul bunyan. Bab tentang menghiasi bangunan. Baik dengan mewarnainya dengan warna-warna yang beragam, baik dengan membuat ukiran yang menyebabkan rumah itu menjadi lebih indah. Dan kita sudah membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamat tidak akan terjadi. La taqumu as-sa'ah hatta yabni an-nas buyutan yushabbihunaha bil marajil. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang sibuk membangun rumah-rumah yang rumah itu sampai disamakan dengan hiasan-hiasan, dengan pakaian yang bergambar. Mungkin sekarang ada pakaian yang berbatik. Seperti itu. Kiamat akan terjadi tatkala manusia sudah sibuk dengan dunia mereka. Haibati fillah, di bab ini Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Abu Uwanah, qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Warrad katib al-Mughirah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Wa kataba ilayhi innahu kana yanha an qil wa qal wa kathrati su'al wa idha'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. Bercerita bahwa Abu Musa mengajar dari Warrad katib al-Mughirah, dari Warrad atau sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah.
Qal, Warad bercerita bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia adalah putra Abu Sufyan, salah satu tokoh termuka orang-orang Quraisy yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau pada masa penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan termasuk panglima perang yang memimpin kaum Quraisy untuk menyerang Madinah ketika perang Uhud dan ketika perang Khandaq. Lalu Allah Rabbul Alamin berkehendak untuk memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Dan berkaitan dengan hidayah, kita tidak bisa bertanya kenapa fulan kok dapat hidayah dan kenapa fulan kok tidak mendapatkan hidayah. Padahal fulan orang baik. Allah berfirman kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan petunjuk, memberikan arahan. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang kita kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Siapa yang paling berhak mendapatkan petunjuk. Itu urusannya Allah. Dan Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Di mana Abu Sufyan tidak terbunuh ketika perang Uhud. Tidak terbunuh ketika perang Khandaq. Padahal dia ada di sana. Siapa yang menentukan itu? Rabbul Alamin. Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam juga. Kemudian dia menjadi pencatat wahyu. Sempat menjadi katibul wahyi. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Hasan ibn Ali. La'allallah an yuslihi bin ta'ifaini 'azimah. Sesungguhnya putraku ini seorang yang mulia, orang yang terhormat. Kiranya Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok yang besar yang sedang bertikai. Dan memang dengan Hasan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, lalu menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, selesai peperangan di antara umat Islam. Tinggal perang melawan orang-orang Khawarij. Utsman bin Affan. Dan tidak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, apalagi dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Muawiyah menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali, dan pemerintahan Islam ketika itu berada di Syam, di Damaskus. Semoga Allah menyelamatkan Damaskus dari tangan orang-orang yang tidak benar. Muawiyah kirim surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal begitu perkasanya. Ketika Hudaybiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah itu berdiri di samping Nabi SAW yang sedang duduk melakukan negosiasi. Salah satu orang
Mas'ud Al-Thaqafi. Mas'ud ini pamannya Mughirah bin Syu'bah. Ketika mengadakan perdamaian, Mas'ud, ya insya Allah Mas'ud namanya, anak kalau tidak salah. Pamannya Mughirah bin Syu'bah ini senantiasa memegang jenggot Nabi. Ngobrol, pegang jenggot Nabi alaihissalam. Mughirah bin Syu'bah dengan pedangnya, ketika itu dia memakai penutup wajah sehingga pamannya tidak tahu. Setiap Mas'ud ini berbicara dengan Nabi alaihissalam dengan memegang jenggotnya, ya termasuk bahasa basi yang biasa dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu. Mughirah itu dengan pedangnya menepuk tangan pamannya. Imsik yadak, pegang tanganmu. Qabla an la yarji' ilaik, sebelum tanganmu nggak balik kepadamu. Dilihat sama Mas'ud nih. Al-Mughirah bin Syu'bah, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ana jadi lupa aja mas. Barusan betul ana mau cari. Gak sempat ketemu. Urwah bin Mas'ud. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud. Jadi Mas'ud itu kakeknya Mughirah. Jadi ini Urwah bin Mas'ud. Setiap kali Urwah bin Mas'ud memegang jenggot Nabi, dipukul lagi dengan pedangnya, dengan sarung pedangnya. Imsik, pegang tanganmu sebelum nggak kembali kepadamu. Akhirnya Urwah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi alaihissalam, "Man hadha? Ma aghlaqak?" Siapa ini? Keras banget orang ini, kasar sekali orang ini. Kata Urwah bin Mas'ud, Nabi tersenyum mengatakan, "Hadha, ini nih, ini anak saudaramu. Hadha Al-Mughirah bin Syu'bah." Ketika itu Urwah bin Mas'ud marah. Kenapa marah banget? Jadi ternyata Al-Mughirah bin Syu'bah sebelum masuk Islam, dia itu pernah membunuh 13 orang. Sebelum masuk Islam. Dan yang dibunuh itu masih dari kabilahnya. Di kampungnya Mughirah bin Syu'bah di Taif. Gara-gara kelakuan Mughirah. Yang akhirnya masuk Islam Mughirah bin Syu'bah. Urwah bin Mas'ud, pamannya Mughirah, dia yang akhirnya mendamaikan orang-orang itu. Dengan catatan dia yang membayar dia, yakni denda tebusan untuk nyawa yang dihilangkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Sebanyak 13 orang. Berarti 1.300 ekor onta. Di sini Urwah bin Mas'ud marah sama Mughirah. Kau tahu aku ini baru belum selesai menyelesaikan kesalahan, kejahatan yang kau lakukan. Dan akhirnya Urwah bin Mas'ud masuk Islam juga. Allah memberikan hidayah kepadanya. Kembali kepada cerita Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah kirim surat ke Mughirah. Apa isi surat Mughirah? Kita lihat bagaimana para pemimpin pada waktu itu, para penguasa. Mereka mencari nasihat. Berharapkan mendapatkan masukan dari rakyatnya, dari orang-orang dekatnya. Di antara surat yang ditulis oleh Muawiyah, dia mengatakan, "Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tulislah kepadaku surat yang isinya adalah hadis-hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didengar langsung oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi alaihi wasallam. Maka Mughirah menulis, "Inna Nabi Allah kana yaqulu fi duburi kulli salatin." Sesungguhnya Nabiullah, Nabi utusan Allah, itu berkata setiap selesai sholat. Maktubah, sebagian riwayat mengatakan maktubah, sholat wajib. Beliau mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Awal yang ditulis oleh Mughirah, dia mengatakan Nabi berkata selesai salat wajib, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebuah zikir dan doa yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika hari Arafah, beliau mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baiknya yang diucapkan olehku dan sebaik-baiknya yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik yang diucapkan para nabi. Ikrar akan keesaan Allah. Coba kita renungkan. Kita biasa membaca hal ini. Tapi kadangkala sesuatu yang sudah terbiasa akhirnya menjadi kurang bermakna. Karena dia lewat di lidah kita tanpa mampir di dalam kolbu kita. Hanya kebiasaan di lidah. La ilaha illallah. Suatu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdah, dia esa. Tiada sekutu bagi. Ini keyakinan yang harus dimiliki setiap hamba. Bahwa Allah itu esa. Allah itu bukan 3-1-1-3. Allah itu bukan mentari. Bukan api. Karena ada orang yang memiliki kepercayaan yang akal manusia sejatinya menolak. Tapi kembali hidayah. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Allah ilahul haq. Wah, Tuhan yang benar. Allah yang menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Lahul mulk. Tuh. Kita mengatakan lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Baginya segala kerajaan. Seorang hamba tatkala berucap atau mengucapkan hal ini, maka di situ dia berlepas dari segala yang dia miliki. Kau punya apa sih? Kau punya rumah yang sedang kau bangun. Kau punya mobil yang banyak, bukan milikmu. Kau bakal tinggalkan semua itu. Maka kita mengatakan lahul mulk. Jangan bicara mobil. Jangan bicara rumah. Jangan berbicara perusahaan. Aset yang kau miliki. Jari-jari tanganmu bukan milikmu. Ustaz, kan ini ada di tangan. Iya. Kalau Allah berkehendak, kau naik motor, 2 jarimu hilang. Kalau Allah berkehendak, kau lihat tuh. Orang-orang yang awalnya sempurna, dengan semua anggota tubuh yang lengkap, tangannya hilang. Matanya hilang. Itu pertanda kalau kita tidak memiliki diri kita. Dan kau lihat, tatkala ada orang meninggal dunia,
atau ada musibah yang terjadi, apa yang kau ucapkan? Inna lillah. Bukan bukan anakmu, kita semuanya. Kau yang berbicara, ana yang lagi berbicara sekarang. Jari-jari ini milik Allah. Lisan yang anda gunakan untuk memandang itu lillah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita bakal kembali kepada Allah. Dan itu kau ucapkan sebagai bentuk ikrar. Lahul mulk walahul hamd. Dan baginya segala pujian. Allah yang berhak dipuji. Karena semua kebaikan dari Allah. Allah yang berhak disanjung, diagungkan. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalla yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang ngurusin. Kau ingin dipuji karena apa? Karena kepiawaianmu menyampaikan sesuatu. Karena hasil kerjamu. Karena wajahmu yang cantik. Karena bulu matamu yang lentik. Karena hidungmu yang mancung. Karena pencapaian-pencapaian yang kau lakukan. Itu Allah yang ngasih taufik sama kau. Sehingga jangan berharap pujian dari manusia. Katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini kemuliaan dari pemberian Rabbku. Ini nih, hadza min fadli Rabbi. Karena kita mengatakan setiap selesai sholat kau baca tuh. Lahul mulku walahul hamd. Baginya segala pujian. Semuanya. Sampai apabila ada takdir buruk pun, sebenarnya itu baik. Allah berhak dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga seorang muslim ketika membaca ini, tenang hidupnya. Wallah tenang. Apa sih yang kau inginkan? Allah mampu memberikannya kepadamu. Gunung yang besar, Allah mampu meletuskannya, menyamakannya rata dengan tanah. Kamu, Allah bisa angkat dan kau, Allah. Ya Allah, la mani lima a'ti. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Nggak ada. Bisa melakukan itu. Mereka tidak punya kuasa terhadap diri mereka sendiri. Apalagi mau kasih manfaat buat orang atau menghalangi. Orang itu dapat manfaat karena Allah yang menentukan. Wala mu'tiya lima mana'at. Sebaliknya. Tidak ada yang bisa memberi. Tidak ada yang bisa memberi. Kalau Allah mau menghalangi orang dari rizki atau dari kesehatan, dari apa. Tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah sudah melarang. Tidak ada. Beda nih, kalau kita melarang orang, jangan dikasih fulan, atau kita mau kasih fulan, terus ada yang menghalangi, bisa jadi nggak nyampe. Tapi kalau Allah, yang Allah mau kasih, nggak ada yang bisa menghalangi. Yang Allah mau halangin, tidak ada yang bisa memberi. Lalu kita mengatakan, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang yang kaya, kekayaannya tidak akan bermanfaat buat dia. Pikirnya dengan kekayaan dia bisa beli surga. Dia bisa menembus dosa-dosanya. Yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh. Jamaah, Allah berfirman, yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menyumpai Allah dengan hati yang selamat. Itu yang berguna. Kau dengan kekuasaanmu, mungkin di dunia ini kau berpikir, aku bisa mengeluarkan orang dari penjara.
bisa memenjarakan orang yang dia mau dengan harta dia, dengan kekuasaan dia. Tapi semua itu dengan izin Allah. Karena apa? Karena kau tidak memiliki apa-apa, jemaah. Itu doa yang dikirimkan, amalan yang perlu diamalkan setiap hari oleh setiap muslim. Bahkan setiap selesai sholat kita membacanya. Ingat, membaca sambil diyakini. Taib, apa yang berkaitan dengan bab kita tentang menghiasi rumah? Wa kataba ilaihi, dan di antara yang ditulis oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau tadi doa, zikir, wirid, lalu Mughirah menulis innahu kana yanha an qil wa qal. Sesungguhnya dia adalah sibuk katanya dan dia berkata. Ini termasuk mengikuti berita-berita. Wallahu a'lam. Anda melihat termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW adalah sibuk dengan berita-berita. Katanya terjadi ini. Oh, fulan berkata kayak gini nih. Karena ada orang yang hidupnya habis hanya untuk berlari berburu berita yang kalaupun itu benar tidak berguna sama dia. Bagaimana kalau itu hoax? Dan sekarang pemerintah sibuk ngurusin urusan berita-berita hoax. Berita benar pun seorang muslim tidak perlu menyibukkan dirinya. Menyibukkan dirinya. Pagi nonton berita, sarapannya berita. Makan siang berita. Makan sore berita. Makan malam berita. Katanya dan dia berkata. Oh, kata fulan berkata ini. Oh, katanya ini. Oh, katanya itu. Kau dapat apa dari katanya? Tambah imanmu? Atau ternyata engkau telah membuang-buang waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna. Ustadz, kita kan perlu tahu, Ustadz, berita. Yang perlu, silahkan. Yang nggak perlu, jangan. Sekarang kalau kita lihat orang baca berita koran. Anak kadang-kadang ngambil koran. Nggak pernah sih beli koran ya. Ada kalau naik pesawat tuh. Koran. Anda lihat. Kadang-kadang ada yang perlu. Contohnya perlu nih. Oh, buah ini ternyata bisa memberikan manfaat untuk ini dan itu. Alhamdulillah, ada manfaatnya. Tapi kalau berita, oh fulan mendapatkan jabatan baru. Fulan dimutasi. Fulan apalah. Tindakan kriminal kita, oh ada yang membunuh, ada yang kayak gini. Kalau beritanya benar. Kadang-kadang nggak berguna buat kau juga. Apalagi kalau beritanya hoax. Jangan sibuk, itu dilarang sama Nabi SAW. Dari sejak dulu tuh. Yang dulu mungkin volume katanya itu tidak seperti sekarang. Orang sekarang di gadgetnya itu katanya semua. Katanya ada artis fulan, katanya mau berangkat umroh, ada artis fulan. Katanya mau nikah, ada artis fulan. Katanya mau cerai, katanya terus. Ini artis fulan berkata, oh ini artis fulan sedang sidang perceraian. Ya Allah. Kita punya waktu sedikit dalam kehidupan ini. Nggak banyak waktu kita. Dan yang termahal yang kita miliki itu bukan harta. Modal orang hidup. Sehingga nanti orang-orang pada hari akhir itu akan menyesal terhadap waktu-waktu yang Allah berikan kepada dia ternyata tidak diisi dengan ketaatan kepadanya. Ana izin minum nih. Bismillah. Kau lihat gelas ini nih.
Amal kita tuh kayak gitu tuh. Kau isi dengan apa? Zaid, Hamad ibn Zaid. Kalau dikatakan kepada dia, besok kau mati, dia tidak bisa menambah satu pun amal. Gak bisa. Karena waktunya udah full. Coba kita dikatakan, kau besok mau mati. Udah gak akan lihat berita lagi. Ngapain? Baca Quran yang bermanfaat. Yang ada pahalanya buat kita. Kalau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan bisnismu bermanfaat, fadhal. Tapi kadang-kadang gak ada gunanya. La dunia wala akhirat. Yang ada hanya membuang waktu. Itu dilarang sama Nabi SAW. Kalau perlu silahkan. Kalau lihat berita yang kau perlu baca, kau baca. Yang tidak perlu, nggak usah. Sekarang mungkin kita lebih nyaman. Kita bisa buka, ada sebuah website berita, kita lihat judulnya, ini perlu kita. Kalau nggak, jangan. Dan terus terang, ana sendiri korban dari katanya. Kadang-kala kalau sudah ngelihat berita tuh, jadi kita ingin ngelihat, oh presiden kunjungan ke tempat ini. Oh menteri fulan kunjungan ke tempat ini. Fulan. Ana ya Allah, buat anak apa gunanya? Buat anak apa gunanya? Apalagi kalau artis urusannya. Orang paling demen tuh nonton artis. Oh artis fulan punya anak. Oke, punya anak. Terus urusan kau apa? Kau diundang akikoh ke rumahnya. Terus kau mau makan di sana. Apa urusannya? Ya Ustaz, kita kan berbahagia. Mendoakan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu yang dilarang Nabi SAW. Wa kathratis su'al. Yang kedua, yang dilarang oleh Nabi dalam tulisan Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi melarang banyak bertanya atau banyak minta-minta. Ustaz, kita nggak boleh banyak tanya. Boleh orang bertanya ketika dia butuh untuk bertanya. Yang dilarang banyak bertanya. Kadang-kala orang ini banyak bertanya, diamalin enggak. Atau bertanya pertanyaan yang kurang berguna. Saya bertanya, Ustaz. Ya. Ana mau tanya nih Ustaz, katanya. Iya, apa pertanyaannya? Kenapa Ka'bah itu bentuknya kotak ya Ustaz ya? Kok nggak segi 5, kok nggak segi 7? Kira-kira ana jawabnya apa? Terusin pertanyaan lainnya Ustaz. Ana heran Ustaz. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat? Tanya, kalau sholat enggak? Ya ini belum sholat Ustaz. Masih tanya dulu nih. Allahu Akbar. Ada orang bertanya pertanyaan yang tidak perlu dan tidak mengandung unsur untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Sekedar yang disebut tamattu al-aqli. Sekedar wawasan lah. Kepingin tahu. Kenapa Ustaz ya? Ka'bah itu kok hitam ya? Ya terus? Ya kenapa kok nggak putih gitu Ustaz ya? Terus kiswahnya juga warna hitam. Kok nggak mungkin kiswahnya warna hijau, warna oranye? Allahu Akbar. Ingat Nabi melarang banyak bertanya. Allah memerintahkan kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanya kepada orang-orang yang berilmu tatkala kalian tidak mengerti. Nah, perlu bertanya. Ketika kau nggak mengerti. Umpamanya ana mau sholat nih. Ana nih sholat. Masuk masjid. Mau sholat duhur. Tapi ana sholat qobliyah dulu. Tahu-tahu qomat. Apa yang harus ana lakukan? Ana memutus sholat duhur ana. Lalu ana ikut sholat bersama imam. Atau ana menyelesaikan sholat duhur ana. Atau orang bertanya nih. Ustaz, ana ini ketika kadang-kala telat Jumatan. Afwan, ana memang kadang-kala telat. Terus ana masuk masjid dalam kondisi imam sudah duduk di mimbar dan azan dikumandangkan. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Ana duduk mendengarkan azan, lalu mendengarkan imam tanpa sholat, atau ana berdiri menunggu yang azan selesai, baru ana sholat, atau ana sholat sunnah,
Ini perlu karena berkaitan dengan ilmu. Yang dilarang banyak bertanya sesuatu yang kurang bermanfaat, yang tidak diamalkan. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan dilontarkan hanya untuk apa? Hanya untuk mengetes ustadznya. Ustadznya bisa jawab nggak nih? Mudah-mudahan nggak bisa jawab. Kau udah nggak benar, doakan ustadznya nggak bisa jawab. Doakan mudah-mudahan ustadznya bisa jawab. Kalau ustadznya nggak bisa jawab, dan kau tujuannya bukan untuk mengetes, maka ustadz mengatakan wallahu a'lam, alhamdulillah. Berarti ustadz tidak menjawab kecuali dengan ilmu. Kalau dia nggak ngerti, dia diam. Dia mengatakan nggak tahu. Itu yang dilarang Nabi. Kau lihat bagaimana kau bertanya, dan ada bertanya juga yang perlu dipelajarin. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan bab penghiasi rumah, menghiasi bangunan. Yang ketiga yang dilarang oleh Nabi SAW, wa idha'atil mal. Dilarang menghambur-hamburkan uang. Kalau tadi mengikuti katanya dan katanya itu menghambur-hamburkan waktu, membuang-buang waktu. Yang ketiga ini dilarang membuang-buang harta. Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menetapkan bahwa di antara bentuk menghambur-hamburkan uang, membuang-buang harta tidak pada tempatnya adalah sibuk menghiasi rumah. Jangan sampai seperti itu. Jangan dibuang hartamu, cari yang lebih bermanfaat. Apakah ada gunanya kau mengecat macam-macam tembok rumahmu? Kalau ada gunanya, tafadhal. Enggak Ustaz, ana memang ngecat nih warna putih Ustaz ya, supaya terang Ustaz, sehingga kita di rumah nyaman. Tapi ada orang yang di luar rumahnya dihiasin dengan warna-warni, dipanggil tukang lukis macam-macam. Kenapa? Ya biar keren aja, biar kelihatan bagus gitu. Itu termasuk membuang-buang harta. Ustaz, berarti kita nggak boleh buang-buang harta? Nggak boleh kau eman-eman harta. Kau capek lalu kau buang. Maka selama kau butuhkan, kalau dibutuhkan, ingat, Islam itu tidak mempermasalahkan umatnya membuat rumah yang indah, fadhol. Tapi jangan sampai sesuatu yang tidak kau butuhkan, kau buang hartamu di sana. Ana keramik tembok rumahnya mungkin pakai marmer yang 1 meternya harganya nggak mahal sih, 13.500.000. Karena dari batu ini itu sekedar untuk dibuang. Itu dilarang. Dilarang sama Nabi membuang-buang harta. Taib wa kana yanha, dan yang dilarang oleh Nabi juga adalah an uquqil ummahat. Beliau melarang durhaka kepada ibunda. Kenapa? Karena kebanyakan anak itu durhaka kepada ibunya dikarenakan beberapa sebab. Dan Nabi SAW menyebutkan ibu di sini karena hak ibu lebih utama, lebih besar daripada hak seorang ayah. Setiap kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Setelah itu yang disebutkan ibunya. Hamalathu ummuhu, ibunya hamil dia. Dalam kondisi lemah. Ibunya menyusui dia. Yang disebutkan ibu, ibunya melahirkan dia. Tapi bapak enggak. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara spesial hak seorang ibu. Nabi melarang durhaka kepada ibunda. Sama bapak juga nggak boleh. Tapi ibu lebih utama haknya. Dan banyak terjadi kedurhakaan karena apa? Karena ibu lemah.
Anak tuh kadangkala nurut, taat, berbakti sama bapaknya karena bapaknya kuat. Takutlah dia digampar sama bapaknya. Tapi kalau sama ibu, ibu gak ada masalah. Ibu nih kayak gini, kayak gitu. Padahal larangan durhaka kepada ibu lebih daripada kepada bapak. Sehingga dosa seorang anak yang durhaka sama ibunya itu lebih besar daripada dosa anak yang durhaka kepada bapaknya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, kebaktianku, siapa? Ummuk, ibundamu. Terus siapa Nabi? Ummuk. Kemudian ibundamu. Kemudian siapa Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian ibundamu. Kemudian siapa Nabi? Yang keempat, kemudian bapakmu. Maka bapak jangan iri kalau anaknya ternyata lebih perhatian sama ibunya. Memang itu perintahnya kayak gitu tuh. Anak tuh harus lebih berbakti kepada ibundanya. Nabi melarang. Hati-hati anak-anak. Ketika mereka dewasa, ketika mereka sudah bekerja, ketika mereka sudah berkeluarga, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya durhaka kepada ibundanya. Tidak lagi perhatian sama ibunya. Tidak lagi berbagi dengan ibundanya. Dia lebih banyak bersama keluarganya. Jarang-jarang ketemu ibunya dengan alasan sibuk ini, sibuk itu. Jangan sampai kau membiarkan air mata ibumu menetes gara-gara kau tidak berbakti. Wa wa'dil banat. Nabi juga melarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Jamaah, Nabi melarang nih menguburkan anak hidup-hidup karena dulu adat orang jahiliyah mereka nggak suka dapat anak perempuan. Dan kita datang di satu masa ada orang-orang yang tidak ingin punya anak. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh anaknya sebelum lahir. Mereka melakukan aborsi. Mereka bunuh anaknya. Ustaz, itu kan anak-anak, subhanallah. Kalau kau dulu diaborsi sama ibumu, kau nggak keluar sekarang. Apa yang kau takutkan dengan anakmu? Kalau itu karena dosa, kau jangan berbuat dosa dua kali. Seorang melakukan aborsi karena dia berzina. Satu, dosa berzina. Dan dia tidak bertobat karena perzinaannya. Dia tambah dosa lagi, dia bunuh anak dalam kandungannya. Dan dokter juga, ada dokter yang tahu ini orang hamil dari zina. Bukannya dia memberikan nasihat, dia ikut membunuh anak yang berada di perutnya. Dosa dua kali kau. Bisa jadi itu bayi yang akan bermanfaat buat engkau. Mendoakanmu. Dan sebagian orang kalau anaknya perempuan ya kadang-kala dia nggak suka padahal anak perempuan. Kalau kau menjaga dia, membesarkan dia, kau nikahkan dia, dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Dan yang terakhir dalam surat Muawiyah, dalam surat Mughirah bin Syu'bah yang dikirimkan kepada Muawiyah, Nabi melarang wa man'in wahad. Mana itu artinya menghalang. Menghalangi orang dari hak-haknya. Ada tuh orang-orang yang tidak memberikan hak manusia. Ada orang punya utang sama ana bertahun-tahun, ana nggak mau bayar. Subhanallah, hak dia kau tidak berikan. Ada orang yang seperti itu. Punya utang di kantin nggak dibayar.
sampai lulus kuliah. Punya utang di tempat kerjanya sampai pindah dia tidak bayar. Itu hak mereka, jemaah. Kau berikan. Dan ingat nih, orang-orang yang punya tanggungan harta, dia pinjam uang, dia berhutang dengan orang lain, dan dia dari sejak meminjam tidak punya niat untuk mengembalikannya, Allah akan hancurkan dan binasakan tuh orang sama hartanya. Maka jangan berbuat zalim. Wahad, ini orang tidak mau memberikan hak orang lain, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada mereka, dia tidak mau memberikan ketika orang-orang pada nuntut kepada mereka, ayo kau punya utang sama aku, kau punya tanggung sekian, nggak mau bayar. Tapi dia, subhanallah, suka minta sama orang tanpa ada perlu. Nuntut orang, kasih kepada aku. Jadi jamaah, ini termasuk perbuatan yang buruk, yang dilarang seorang muslim melakukannya. Ingat, dalam surat ini ada 6 larangan Nabi SAW. Yang pertama, larangan tentang sibuk dengan katanya dan dia berkata. Kau juga ikut menambahkan berita, itu dilarang. Yang kedua, banyak bertanya atau banyak meminta. Yang ketiga, membuang-buang harta. Yang keempat, durhaka kepada ibunda. Yang kelima, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Dan yang keenam, menghalangi orang dari hak mereka yang mereka pinta. Wahad, dan kita bab naqsyil bunyan. Tapi sepertinya ini pembahasan cukup panjang. Ana akan bacakan hadisnya, mungkin kita akan bahas pada kesempatan atau pada pekan depan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam, telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Dhi'ib dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjiya ahadan minkum amaluhu. Tidak akan seorang di antara kalian diselamatkan dengan amalannya. Masuk surga dengan amalannya. Dikeluarkan dari api neraka dengan amalannya. Tidak ada. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah SAW? Qala wala ana. Aku pun tidak akan selamat dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allah minhu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmat darinya, maka baru aku akan selamat. Fasaddidu, maka kalian berusaha menepati sasaran. Wa qaribu, kalian kalau tidak bisa tepat paling tidak mendekati sasaran. Waghdu waruhu, kalian pergilah di pagi hari dan di sore hari menuju Allah. Wa syai' minad dulja, dan sedikit di malam hari kau perlu pergi menuju Allah. Wal qasda al-qasda tablughu, dan berusaha untuk pertengahan, jangan berlebih-lebihan, jangan meremehkan, kalian insyaallah akan sampai kepada tujuan. Hadis ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio Rajak Pusat. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Nah.
Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini sebuah muhasabah, introspeksi diri dari seorang muslim. Dia mengatakan dahulu, sebelum dia mengenal sunnah, sebelum dia ngaji, dia banyak beramal. Dia banyak bersedekah, bahkan dia berkurban. Tapi tujuannya ingin dipuji orang. Sekarang dia menyesali. Apa yang harus dilakukan? Apakah amalan itu hilang dan tidak berguna? Atau masih bisa amalan itu dibalikin? Dia sekarang memperbaiki hatinya sehingga amalan yang dulu riya bisa diterima sama Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah ingatlah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang kondisinya, engkau dulu mungkin belum bertakwa. Sekarang kau perbaiki diri. Kau bertobat kepada Allah. Kau sesalin dan kau berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Insya Allah, Allah mengatakan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Maka orang-orang itu keburukan. Itu keburukan. Orang yang beramal riya itu keburukan, bukan kebaikan. Dan Allah tidak akan terima. Tapi dengan kau bertobat, kau kembali kepada Allah, kau menyesalin dan kau tinggalkan perbuatan itu, kau berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Insya Allah tuh dosa-dosa yang kau lakukan dengan riya itu akan balik jadi pahala. Dengan catatan, kau bertaubat dengan taubat dan nasuha. Kau beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan menambah amalan-amalan kebajikan. Insya Allah, tuh dosa-dosa lalu. Ingat, orang berbuat baik karena riya itu dosa. Tidak jadi itu amal kebajikan. Itu jadi amal keburukan. Kita tahu, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dengan sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang mereka riya. Jadi sholat yang merupakan amal kebajikan gara-gara riya mengantarkan orang ke neraka. Tapi dengan bertobat, insya Allah, Allah mengampuni dosamu dan mengembalikan amal-amal itu yang buruk jadi amal kebajikan karena taubatmu dan kau kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Afwan, ana bisa dibantu. Kurang jelas barusan. Taib, kalau orang tua memberikan amanah dan kita belum bisa menyampaikan amanah itu dari orang tua, kemudian orang tua meninggal dunia, apa yang harus dilakukan seorang anak? Jadi lihat amanahnya bentuknya apa. Kalau itu keinginan orang tua, menginginkan sesuatu, mungkin orang tua kepingin umroh, atau kepingin datang ke satu tempat, atau apalah. Tadi karena terus terang Anda minta maaf kepada penanya, suaranya tadi tidak terlalu jelas. Jadi kalau memang amanah orang tua itu tidak bisa kita sampaikan karena beliau meninggal mendadak, maka kalau kita bisa salurkan setelah meninggalnya beliau, kita lakukan. Kalau orang tua amanahnya umpamanya supaya kita balik ke rumah, umpamanya agar kita kumpul sama orang tua dan kita berada di luar kota, kemudian kita ingin permintaan orang tua itu kita penuhin, tapi ternyata kita belum balik, orang tua kita meninggal dunia umpamanya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika itu? Ya dia banyak istighfar, dia banyak doakan orang tuanya, dia banyak beramal kebajikan. Maka insya Allah hal itu akan menutupi kekurangan dia. Karena memang tentunya seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya bilang, nak kau balik nak, ibu kepingin kau ke sini nak. Ibu kepingin ibu mati ada kau di sini. Tapi ternyata sang anak, ibunya mati, anaknya nggak tahu berada di mana. Ya kalau itu sudah terjadi, kau banyak istighfar buat orang tuamu, kau banyak sedekah, kau perbanyak amal soleh, mudah-mudahan itu menutupin kekurangan yang ada pada dirimu. Dan semoga orang tuamu ridho dengan engkau. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ana mohon maaf kalau kiranya pertanyaannya tidak sesuai dengan yang ditanyakan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, ini pertanyaan tentang menghiasi masjid. Kalau tadi dilarang untuk menghiasi rumah, bagaimana kalau ini masjid yang kita perindah? Sebagian ulama memasukkan hal itu kepada sesuatu yang makruh. Ketika menghiasi masjid tanpa kebutuhan, juga akhirnya menghambur-hamburkan uang di sana. Menghias masjid dengan lampu yang harganya mahal banget. Sampai ada orang yang mengatakan lampunya ini bisa buat masjid satu lagi. Lampunya doang. Atau ada orang yang bikin kubah. Kubahnya itu bisa untuk membangun 5 masjid umpamanya. Maka termasuk hal yang makruh sebenarnya. Walaupun tidak sampai tingkatan haram. Tapi dibenci kau menghambur-hamburkan uang di sana tanpa ada gunanya. Kalau bicara kaligrafi di masjid, ya usahakan kaligrafi itu kalau memang ditaruh di masjid untuk dibaca. Karena ada kaligrafi yang dibikin, yang naruh tidak tahu apa bacaannya. Sampai pernah ada orang, Masya Allah, punya kaligrafi indah di rumah, ditanya, Bapak, ini bacaannya apa? Wallahu a'lam ya. Nggak tahu bacaannya apa. Karena kalau memang harus mereka membuat sesuatu di dinding masjid,
maka usahakan itu sesuatu yang bisa dibaca. Sehingga orang duduk, dia membaca tuh. Tapi kadangkala ada yang memang hanya modelnya yang indah, bertumpuk-tumpuk hurufnya. Orang mau baca itu mungkin baca satu kata butuh 5 menit. Dia berusaha membaca. Jadi tetap kalau mau bangun masjid, kokohkan masjid itu. Buat masjid itu nyaman untuk orang yang sholat. Tidak membuat mereka lengah dan lalai. Kalau kau perlu menghiasi, berikan hiasan yang tidak membuat lalai. Dan tidak terlalu menghambur-hamburkan uang di sana. Tapi sekali lagi, Nabi SAW sudah mengatakan, tuh tidak akan terjadi kiamat sampai orang berlomba-lomba menghiasi masjid atau menghiasi rumahnya. Dan mereka tidak memakmurkan masjid itu dengan ibadah, tapi hanya dengan model bangunan, ya, berbangga-banggaan di antara mereka. Dan itu sesuatu yang dibenci. Sekali lagi, walaupun mungkin tidak sampai tingkatan haram, tapi termasuk yang dibenci hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya dialami oleh banyak orang. Ini seorang mengatakan bagaimana suaminya itu orang tuanya di Malaysia. Bagaimana dia harus berbakti dengan orang tua yang beda tempat. Orang tua berada di kota lain. Apalagi berada di negara lain. Yang tentunya untuk berjumpa tidak mudah. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan menelpon tiap pekan? Ya? Apakah tiap bulan? Atau gimana? Karena tidak mampu untuk pulang terus-terusan umpamanya. Ya, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hal pertama yang harus dilakukan seorang yang berpisah sama orang tuanya, tanya sama orang tuanya. Orang tua ridho enggak kau berada jauh darinya? Kau dikasih izin enggak sama orang tua untuk meninggalkan orang tua di kampung umpamanya atau di kota lain? Karena ingat pernah di masa Nabi SAW ada seorang yang menyumpai Nabi. Untuk apa? Dia menyumpai Rasul SAW untuk berjihad. Disebutkan dia dari Yaman. Dia ingin berhijrah, kumpul dengan Nabi SAW di kota Madinah dan ingin membaiat Nabi untuk berjihad. Nabi bertanya kepada dia, masih ada nggak orang tuamu? Ada Rasulullah. Kau pulang, pulang kau. Kau berjuang dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi tatkala seorang berpisah dengan orang tuanya, langkah pertama yang harus dilakukan dia bertanya, Abah, Umi ridho nggak? Umpamanya anak kerja di Indonesia. Atau anak kerja di Malaysia. Atau anak tinggal di Jakarta. Orang tuanya ada di Sumatera. Orang tuanya ada di Jawa. Ketika orang tuanya ridho, maka alhamdulillah. Langkah pertama sudah kau dapat keridhaan orang tuamu. Selanjutnya bagaimana? Ya kau sekarang berusaha untuk mengunjunginya. Ketika ada rezeki berangkat. Pulang. Sekarang sarana transportasi sangat mudah. Kalau dikatakan Ustadz, aduh eman-eman duit untuk pulang, jangan takut. Allah akan kasih ganti. Kau berangkat berjumpa orang tua hanya untuk menyenangkan. Apalagi orang tua telepon, Masya Allah jamaah. Ada cerita seorang Ustadz, Masya Allah. Ini dia dapat telepon dari
ibunya. Ibunya mengatakan, malam nih ngomong. Atau sore, nah ibu kepingin kau ada di sini nak. Itu di Jakarta anaknya. Ibunya di Jawa Timur sini. Ibunya ngomong, nak ibu kepingin kau datang ke sini. Iya Umi, kata dia. Keesokan harinya subuh anak telepon. Mi, bukakan pintu Mi, kata dia. Kau sudah nyampe? Udah nyampe anak. Jadi malam minta, pagi sudah ada. Jadi seperti itu ketika orang minta, kau datang. Orang tua minta, kau balik-balik. Gak usah banyak pikiran. Berpikir, aduh ini biayanya mahal. Jangan takut. Kau tuh punya Allah yang memiliki semua yang di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah janji ketika kau berbakti sama orang tuamu, Allah akan kasih apa yang kau minta. Maka langkah kedua tadi. Ketika kau punya rezeki, kau segera pulang. Kau jumpain orang tua. Nggak bisa pulang, kau bisa telepon. Terus berapa hari sekali telepon. Dulu telepon itu mahal. Sekarang kau bisa telepon dengan budget yang murah. Kau bisa tiap hari. Nggak telepon, kau WA. Kau kirim surat sama ibu. Tanya. Gimana kabarnya? Kau terus mengikuti perkembangan orang tuamu. Yang keempat, kau punya rezeki, kau nggak bisa balik, kau kirim buat orang tua. Mi, aku punya rezeki, Mi. Kirim sesuatu buat orang tua. Kau tidak harus kirim uang. Kadang-kala orang tua dikirimin duit, iya dia seneng. Tapi mungkin kau belikan sesuatu yang indah buat orang tua. Kau kirimkan buat orang tua. Ada seorang anak yang cerita sama anak, subhanallah Ustaz. Setelah anak menikah Ustaz. Anak itu biasa tiap tahun kasih Umi tas hadiah. Setelah anak menikah, anak nggak ngasih lagi Ustaz. Karena anak sibuk sama istri anak. Apa kata uminya? Suatu saat uminya ngomong, nak, umi ini kangen dapat tas dari kau nak. Subhanallah. Maka hendaklah setiap anak perhatian sama orang tuanya. Perhatian sama ibunya. Khususnya. Apa yang kau bisa berikan, berikan sama orang tua. Kau kirim oleh-oleh buat orang tua. Orang tua ingin kau perhatian sama anak-anak yang lain, kau perhatian. Jangan sampai akhirnya kau menyakitin orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya. Ini menghiasi rumah dengan wallpaper. Sekali lagi, ketika kau membutuhkan hal itu, tafadhal. Tapi kalau tidak, itu termasuk membuang-buang harta. Dan kau nanti akan dihisap. Artinya, yang halal itu akan ada hisapnya. Dan yang haram akan ada azabnya. Kalau kau ngasih wallpaper ke rumah, ya rumahmu jadi indah, tapi kau masya Allah kau baik bersedekah sama orang, kau suka bantu orang, insya Allah mudah-mudahan apa yang kau lakukan walaupun itu dibenci, kau tetap memiliki pahala lain yang bisa kau gunakan untuk menutupi kekuranganmu. Tapi kalau sekarang orang sibuk menghiasi rumahnya dengan wallpaper, dengan warna macam-macam, ini itu, dia keluarkan uang di tempat itu, tapi dia untuk bersedekah pelit, maka itu yang tidak disukai. Ketika orang terlena dengan dunianya. Hanya untuk berbangga-banggaan. Hanya untuk ya menunjukkan pamer kepada orang. Tentang model rumahnya, tentang bentuk rumahnya. Tapi kalau kau butuh, Anda butuh saat Anda kasih wallpaper soalnya. Daripada dicat kayaknya lebih mahal kalau dicat. Kemudian dia berpikir daerah sini memang umpamanya dia butuhnya wallpaper kayaknya. Fadhal. Tapi yang jelas ingat catatannya, jangan sampai kau berlebih-lebihan, kau membuang-buang harta di sana,
Sedangkan untuk bekalmu untuk di akhirat kau malah lupa. Itu uang terbuang, sedekahmu masih sedikit. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ini tentang seorang yang baru membangun rumah ya. Selama ini dia tinggal sama orang tuanya. Sekarang anak-anak udah mulai gede. Dia ingin punya rumah sendiri sehingga juga mungkin tidak merepotkan orang tuanya. Bagaimana sebenarnya orang membangun rumah? Tafadhol, ketika kau butuh dengan rumah, kau bangun rumah. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sesuai dengan harta yang kau miliki dan jangan sampai kau juga lupa dengan akhiratmu. Artinya usahakan seorang ketika membangun sesuatu di dunia, dia juga telah membangun akhirat dia. Contohnya, dia bangun rumah, dia punya rezeki, dia taruh di masjid. Dia beli keramik, dia punya rezeki juga, keramiknya taruh di masjid. Sebagian di sana. Sehingga dia membangun dunianya dan membangun akhiratnya. Nggak ada masalah orang memiliki rumah yang luas, silahkan. Bahkan termasuk faktor kebahagiaan. Tapi tadi jangan sibuk dengan menghiasi rumahnya. Duit akhirnya keluar. Artinya bangunan rumah itu jadi, bisa ditempatin. Mungkin hanya membutuhkan duit 150 juta, 200 juta. Tapi yang membuat rumah itu tidak ditempat-tempatin karena kita tahu finishing itu, apalagi dengan hiasan macam-macam, butuh waktu yang lama. Maka silahkan Bapak bangun rumahnya. Tapi kau harus tahu bahwa kau tetap ngontrak sebenarnya. Rumah itu akan kau tinggalkan suatu saat. Tapi tadi Bapak berkatakan bahwasanya ya juga buat anak-anak ya mudah-mudahan. Termasuk warisan yang berkah apabila dari hasil yang halal. Allah akan jaga insya Allah buat anak-anak. Tapi jangan berlebih-lebihan sesuai dengan kebutuhan. Dan buat rumah yang kuat nggak apa-apa. Mamanya kepingin cucu juga bisa menikmatin, silahkan. Tapi tetap jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan buang harta di sana. Dan jangan lupa dengan akhiratnya. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Di antara kebahagiaan di dunia kau punya rumah. Itu minta sama Allah doamu. Wa fil akhirati hasanah. Dan kau minta kebahagiaan di akhirat. Dan itu butuh pengorbanan dari engkau. Untuk bersedekah, untuk berbagi dengan orang. Untuk buat rumah di surga. Untuk buat taman di surga. Untuk buat istana di surga. Ya sekarang amalannya. Waqina adzabannar, dan kau minta diselamatkan dari api neraka. Artinya dalam perjalanannya
Kau bangun rumah tidak ada harta haram di sana insya Allah. Kemudian Allah masukkan engkau ke surga bersama keluargamu dan diselamatkan dari api neraka. Kiranya seperti itu. Barakallahu fikum. Bismillah. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan menarik nih jemaah. Seorang yang mengatakan, ana punya prinsip, ana takut banyak ilmu karena takut tidak bisa mengamalkan. Subhanallah. Rasulullah SAW itu berdoa, wa qul rabbi zidni ilman. Beliau tidak minta tambahan harta. Tapi beliau minta tambahan ilmu. Dan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu yang mengangkat derajatmu. Dengan ilmu kau tahu mana yang halal dan haram. Kau tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu. Maka kalau sekarang engkau takut berilmu, engkau akan menjadi orang bodoh. Dan kita tahu orang bodoh itu gampang dibodohin sama setan. Salah satunya tadi, kau jangan belajar banyak kau. Kenapa? Kalau kau belajar banyak, kau nanti selamat dari godaan setan. Kau punya ilmu, kau meninggalkan banyak hal yang dilarang. Tapi dengan sedikit ilmu, kau melakukan yang haram, seakan-akan gak ada masalah. Tetap kau akan dihisab. Jadi prinsip seorang takut banyak ilmu karena takut tidak bisa mengamalkan, maka itu termasuk prinsip yang tidak tepat. Dan itu termasuk bisikan setan. Tapi kau banyak ilmu dan kau berusaha minta kepada Allah agar dikasih kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu. Karena memang benar. Ilmu itu bisa jadi manfaat dan bisa jadi petaka buat kita. Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaik. Quran itu menjadi hujjah penolongmu atau Quran akan menjadi penuntutmu kelak. Tapi bukan berarti orang kalau gitu aku nggak mau baca Quran. Kau dosa lagi. Kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'anul Karim, lalu kau meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Maka tuntutlah ilmu, perbanyak ilmumu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan Nabi SAW tiap pagi beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Artinya kau minta ilmu, kau tuntut ilmu tapi yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, kayaknya anak susah jawabnya nih. Jadi, anak-anak belum bisa menggambarkan apa yang ingin diketahui oleh ibu tadi. Dia bercerita bahwasanya ada guru ngaji yang banyak muridnya, kemudian dia meninggalkan pengajaran kepada anak-anak itu, dan dia ikut aliran mungkin ma'thura, anak nggak tahu mastura atau apa, yang mereka mengikuti guru-guru mereka yang mereka punya aliran tersendiri. Anak nggak tahu modelnya kayak apa karena tidak jelas. Tapi yang jelas seperti ini. Kita yang baru belajar ngaji, memang Rasul SAW pernah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang akan terjadi, yang kita akan bingung. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelah aku mati akan mendapati perselisihan yang banyak sekali. Terus solusinya apa? Ketika mendapati banyak perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ketika mendapati perselisihan yang banyak, solusinya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah setelah aku. Tamassaku biha, kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kata Nabi SAW, kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Sesungguhnya semua perkara baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah, kata Nabi SAW. Maka seorang ketika mendapati banyak perselisihan, dia bingung yang benar yang mana ya. Katanya boleh, katanya nggak boleh. Kau cari sunnah Nabi, kau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, selamat insya Allah. Jadi anak tidak bisa menggambarkan atau memberikan penjelasan lebih dari itu, tapi doakan gurunya. Kalau tadi guru ngajinya tahu-tahu sekarang nggak tahu ikut aliran apa, kau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia dan dia kembali kepada jalan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.